Kali ini kita mau nyoba install Arch Linux di PC ini. PC ini dirakit tahun 2006. Dia punya prosesor Intel Pentium 4 dengan frekuensi 1,6 GHz dengan VGA card 128 MB dengan chipset ATI Radeon 9200 SE. Kemudian harddisknya berapa puluh giga itu, 80 giga. Sorry ya, agak pilek. Oke. Nah, ini sudah terinstall Debian Linux Wheezy versi 7. Sekarang akan kita coba install Arch Linux di sini. Oke, sekarang kita mau bikin USB flash disk installer untuk Arch Linux. Nah, menurut dokumentasi di situsnya, kita bisa menggunakan Win32 Disk Imager untuk BIOS yang non UEFI. Kita bisa gunakan Win32 Disk Imager. Nah, silahkan download di situ. Oke, aku sudah download. Kemudian sekarang kita coba langsung saja masukkan ke USB. Oke, jalankan aplikasi Win32 Disk Imager itu. Nah, ini. Oke, here we go. Aduh. Device servers. Masukkan ke drive O. Oke, image-nya ambil ISO yang ada dari kita download dari Arch Linux itu. Sebentar. Oke. Dia tidak bisa mendeteksi ini. Bikin aja bintang, titik bintang supaya tampil semua. Pilih yang ISO yang terbaru ini. Kemudian pastikan udah di O, karena kita akan taruh di O dan drive O. Nah, ini. Coba kita write di sini. Write. Oke. Writing to physical device. Yes. Tunggu saja hingga prosesnya selesai. Oke, done. Sekarang kita akan coba boot installer yang kita buat ini ke komputer yang sesungguhnya. Masukkan ke USB port belakang. Sudah terhubung semuanya, kabel-kabel sudah terhubung. Nyalakan power. Sudah nyala. Oke, ini dia Arch Linux yang akan kita mainkan. Boot Arch Linux dengan ini i1686, enter saja. Melalui proses yang tadi, Win32 Disk Imager itu akan menghapus seluruh isi dari flash disk yang ada. Jadi pastikan data di flash disk itu sudah aman, sudah bisa di backup ya. Langkah berikutnya sama seperti yang ada di video tutorial satunya. Nah, nanti setelah boot pertama akan kita lanjutkan lagi video ini. Oke, stay tune. Mau menambahkan sedikit untuk pengaturan swap memorinya, buat sebesar 2,5 GB untuk menyediakan ruangan bagi untuk menyediakan virtual memory bagi program-program yang membutuhkan. Nah, karena ini RAM-nya hanya 768 MB, jadi usahakan ukuran swapnya agak besaran. Oke, gunakan perintah cfdisk dev sda.
Nah, ini partisi yang sudah ada. Nah, ini partisi yang ada. Hapus dulu semua partisinya. Del. Kemudian ini juga hapus. Nah, buat partisi baru sebesar atau 5 GB. 5 GB untuk swap. Nah, type swap. Linux swap. Linux swapnya mana? Ini 82. Sisanya bikin partisi penuh untuk Arch Linux kita. Oke. Atau mau bikin partisi apa? Partisi lain untuk jaga-jaga ya apa? Misalnya kita buat sistem atau Arduino kita sebesar 30 GB. 30G. Nah, sisanya untuk partisi yang lain. Oke, nanti kita akan melakukan instalasi di SDA2 ya. Jadi yang kita mount adalah SDA2, yang bawah biarkan saja, nggak usah di mount. Cuma kita perlu bikin fast steps ya, nanti kita tambahkan sendiri aja. Oke. Lakukan write. Yes. Partition has been altered. Quit. Nah, langkah berikutnya sama seperti yang ada di tutorial video sebelumnya. Nah, ini akan kita lanjutkan setelah boot pertama. Stay tune. Oke, tadi kita sudah melakukan instalasi Arch Linux di sini. Kemudian akan kita lanjutkan dengan instalasi GUI di sini. Kita pilih LXDE ya, karena LXDE itu lebih ringan daripada XFCE menurut review dari kawan-kawan di internet. Oke, login dulu. Nah, sudah masuk shell, masuk saja ke root. Nah, pertama-tama install GUI dengan cara pacman-s besar xorg server xorg xinit seperti biasanya, dan x86 xf86 video AT karena menggunakan AT. Oke. Yes, default. Nah, itu yang harus download. Ya. Oh. Pastikan internetnya tersambung dulu ya. Tadi internetnya nggak jalan, sekarang coba kita lakukan lagi. Yes. Nah, ini install, dia baru download sebesar 34 MB. Tunggu saja sampai selesai. Setelah xorg-nya terinstall sekaligus driver untuk AT, sekarang coba install LXDE dengan perintah pacman-s LXDE.
Ini akan menginstal seluruh paket dalam grup LXDE. Download lagi sebesar 28,27 MB. Biarkan hingga selesai. Sekarang sudah selesai install LXDE. Kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan session start pada xinit.rc yang ada di folder home tiap user. Nano.x besar init rc, enter, kemudian exec start lxde, Ctrl X Y, enter, dan su nama user, dalam kasus ini Alfian, kemudian start X. Apa itu? Connection to server loss. Bentar. Trouble-nya itu ada di sini. xinit.rc itu bukan punya Alfian tapi punya root. Maka kita harus ganti ownernya sebagai Alfian, dan seharusnya X besar itu diganti dengan X kecil. Kita ganti dulu. Sudo chown Alfian x init rc. Apa itu? Harusnya bisa. Nah, kemudian ganti usernya dengan ganti rename-nya dengan mv./xinit .xinit rc .xinit rc. Oke, start X. Nah, kita sudah berhasil masuk ke GUI. Oke, cantik sekali. Oke, sampai di sini dulu. Nanti lain kali akan kita bahas percobaan yang lain. Cukup sekian untuk percobaan dengan komputer tua, komputer tua. Kita bangkitkan kembali, kita hidupkan kembali komputer tua ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.